Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah pagi ini edisi Rabu 13 September 2023. Sari Berita. Perum Bulog Cabang ND pastikan pendistribusian beras bantuan pangan tahap kedua dari pemerintah akan dilakukan dalam waktu dekat di bulan September ini. John Paul Musa Tombe, siswa kelas 11 SMAK Frateran Dao ND terpilih mengikuti Parlemen Remaja tahun 2023. Selain dua berita ini akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya. Selengkapnya bersama saya, Desi Natalia. Saudara, kita mulai berita pertama. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Perum Bulog Cabang ND memastikan pendistribusian bantuan pangan beras tahap kedua dari pemerintah akan dilakukan dalam waktu dekat di bulan September ini. Informasi selengkapnya disampaikan Suimam. Kepala Kantor Perum Bulog Cabang ND, Peter E. Dehaan, kepada RRI Selasa 12 September 2023 mengatakan untuk bantuan pangan beras tahap kedua sesuai rencana dalam minggu-minggu ini semuanya akan disalurkan ke 21 kecamatan dengan menggandeng PT Pos ND untuk mengantar sekaligus mengangkut sampai ke wilayah-wilayah kecamatan terjauh. Dijelaskan, jumlah penerima bantuan pangan beras di 21 kecamatan ini ada sebanyak 25.529 penerima dengan alokasi yang diterima untuk 3 bulan yakni September, Oktober, dan November. Ini itu untuk alokasi 3 bulan nanti untuk September, Oktober, November. Per bulannya itu 255.290 kg per bulan. Untuk total sampai dengan 3 bulannya itu 765.870 kg. Jadi untuk 3 alokasi 30 gram, tapi untuk per bulannya itu 10 kg. Ia melanjutkan, semoga beras bantuan pangan yang akan diterima dapat bermanfaat dan berguna bagi keluarga penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Beralih ke informasi lainnya, memperingati hari ulang tahun ke-78 Radio Republik Indonesia diharapkan terus mendukung dan menyuarakan pemberantasan kejahatan tindak pidana perdagangan orang TPPO di Nusa Tenggara Timur. Rosa Dalima berikut melaporkan. Keluarga besar Asosiasi Pekerja Migran Indonesia Sektor Kemaritiman dan Perikanan menyampaikan provisiat kepada RRI yang merayakan hari ulang tahun yang ke-78. Harapan ini disampaikan Ketua Dewan Pembina Lembaga Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Padma Indonesia, Gabriel Goa. Kepada RRI di sela acara penyulutan obor Tri Prasetya Senin siang, Gabriel katakan NTT sudah masuk kategori darurat human trafficking. Tercatat per 7 September 2023, sudah 101 jenazah pekerja migran Indonesia asal NTT yang meninggal di luar negeri dan masuk melalui Bandara Internasional El Tari Kupang. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI diharapkan terus memberikan edukasi, advokasi, dan dukungan melalui berbagai program siaran agar TPPO di NTT bisa dihentikan. Padma Indonesia dan APMI SKP sangat mendukung total RRI terus menyuarakan pencegahan human trafficking dan memperjuangkan pemenuhan hak korban human trafficking di Indonesia khususnya di NTT, dan ke depan melalui program siaran RRI baik nasional maupun stasiun RRI ND tetap menyuarakan pelindungan pekerja migran Indonesia khususnya dari NTT dan Indonesia, stop penjual orang Indonesia khususnya NTT. Menurut Gabriel Goa, selama ini RRI sangat berperan aktif dalam kampanye pencegahan human trafficking dan migrasi aman di NTT. Namun dirinya menyayangkan Pemprov NTT dan Pemkab se-NTT belum menjadikan kampanye anti TPPO sebagai program prioritas, meskipun NTT telah masuk kategori darurat human trafficking. Saat ini lanjut dia pada KTT ASEAN di Labuan Bajo maupun di Jakarta, serta pada pertemuan kepala polisi se-ASEAN telah menempatkan isu TPPO menjadi salah satu agenda pembahasan.
Dirinya berharap dengan dideklarasikan penanganan bersama pada pertemuan kepala polisi se-ASEAN untuk kejahatan perdagangan orang, para pekerja migran asal NTT lebih terlindungi dan dipenuhi hak-haknya dengan adil. Melalui corong RRI, Gabriel juga mendesak pejabat gubernur NTT untuk segera mengambil langkah serius dengan pembentukan tim TPPO di daerah. RRI Ende Rosada 5 melaporkan. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menjadi faktor penting dalam upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Upaya pemberdayaan ini butuh kerja sama dari semua pihak. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Dari 8.000-an sekian UMKM memang masih didominasi hampir 60% ya, itu didominasi oleh UMKM yang di sektor hulu, itu rata-rata itu di masyarakat yang di pedesaan. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menjadi faktor penting dalam upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. UMKM menjadi sektor yang mampu membangkitkan kembali perekonomian. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Manggarai Barat, Teresia P. Asmon kepada RRI Senin pagi mengatakan, pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM dinilai tepat mengingat jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Manggarai Barat cukup tinggi dibandingkan dengan usaha besar. Dari 8.000-an UMKM yang ada di Manggarai Barat, sekitar 60% masih didominasi oleh UMKM sektor hulu, rata-rata ada di masyarakat pedesaan. Saat ini pemerintah lagi mendorong anak muda Manggarai Barat untuk terjun sebagai pelaku usaha muda dengan giat menyelenggarakan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan literasi digital dan lainnya sehingga anak muda siap untuk berwirausaha. Upaya pemberdayaan UMKM menurut Teresia butuh kerja bersama sebagai salah satu upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan. Untuk pendampingan pihaknya bermitra dengan dinas-dinas teknis, sedangkan untuk peningkatan kapasitas pihaknya bekerja sama dengan BUMN, CSR, dan lainnya. Pasar pariwisata ini besar yang harusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat lokal. Salah satunya ya melalui usaha UMKM, baik itu di produk yang hulu, pertanian, peternakan, juga yang produk-produk hilir, yang produk-produk olahan. Kami berharap sering mengakses informasi, pelatihan, pendampingan yang diberikan oleh pemerintah. Terus untuk masalah kapasitas permodalan, ya jangan sampai terjerat dengan pinjaman yang tidak jelas. Pemerintah daerah Manggarai Barat saat ini sedang berkolaborasi baik dengan koperasi salah satunya, selain tadi lembaga keuangan yang lain. Kalau akses permodalan ya mulai dari jadi anggota koperasi dulu lah, karena semua koperasi Manggarai Barat sudah diarahkan untuk memprioritaskan pinjaman untuk pinjaman produktif secara khusus untuk pelaku usaha UMKM. Sementara Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nagekeo, Jawaria KM Simporosa mengatakan, dalam upaya pemberdayaan UMKM, pihaknya terus mendukung usaha para pelaku UMKM bekerja sama dengan Dekranasda dan OPD terkait untuk memberikan pendampingan bagi para pelaku UMKM di Nagekeo seperti penenun, perajin anyaman lokal, kuliner, dan produk-produk unggulan lainnya. Dalam hal pemasaran, Dinas Koperindak sudah melakukan MOU dengan beberapa swalayan yang bisa menjual hasil produk dari para pelaku UMKM dengan catatan produk UMKM sudah harus memiliki nomor PIRT atau Pangan Industri Rumah Tangga. Diharapkan produk mereka itu berlanjut dan mereka memanfaatkan potensi yang ada di desa. Sangat-sangat diharapkan bahwa mereka tidak berputus asa, terus mereka mencari tahu olahan-olahan pangan lokal itu. Kan YouTube sudah menyediakan segala sesuatu. Tinggal bagaimana kita meramu dia menjadi satu racikan yang enak. Dan kami selalu membuka diri, Pak Ferry, pelaku usaha yang baru memulai untuk sebuah produk, kita minta untuk bawa ke showroom Dekranasda untuk kami beli dan lakukan tip cita rasanya, supaya ada masukan-masukan yang kita berikan untuk perbaikan mereka sehingga produk mereka itu bisa berlanjut. Jangan hanya ada event kita jual produk. Kadis Jawaria KM Simporosa juga berharap produk para pelaku UMKM bisa terus berlanjut dan memanfaatkan potensi yang ada di desa. RRI Ende Ferry Soo melaporkan. Saudara, sejumlah wilayah kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami hari tanpa hujan dengan kategori ekstrim panjang. Laporan disampaikan Veranda Garus.
Kepada RRI, Koordinator Observasi dan Informasi Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Timur, Alpianus Palute, STR, mengatakan, berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas 2 Nusa Tenggara Timur, hari tanpa hujan berturut-turut dasarian 1 September 2023 di Nusa Tenggara Timur pada umumnya mengalami hari tanpa hujan dengan kategori sangat panjang atau dari 31 sampai 60 hari. Dan sebanyak 45 wilayah yang tersebar di provinsi berbasis kepulauan ini mengalami hari tanpa hujan kategori ekstrim panjang kurang dari 60 hari. Hampir merata di seluruh wilayah NTT dan pada umumnya itu lebih banyak di Pulau Timur. Di Flores, kita mulai dari Manggarai Barat itu juga sudah ada. Di Kecamatan Komodo itu sudah lebih dari 2 bulan. Jumlahnya di sini 66 hari tidak terjadi hujan. Daerah Ngada juga ada. Kemudian di Ende ada 2 lokasi. Di Warukasu dengan Sokoria. Nangapanda dengan Dona Timur. Di Sika ini ada 4 lokasi juga yang sudah sangat ekstrim, yaitu di Kecamatan Alok, di Magepanda, WGT dengan Dibola. Kemudian di Dembata juga, di daerah Wepukang ini dengan Wulandoni. Kemudian di Flores Timur, di Boru, Lemanu. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas wilayah Nusa Tenggara Timur mengalami tingkat hujan rendah. Berdasarkan analisa curah hujan pada paruh pertama September 2023. Hari tanpa hujan sendiri diperkirakan akan berlanjut hingga November 2023 mendatang. Bahkan beberapa daerah lainnya di Nusa Tenggara Timur juga diprediksi akan mengalami kekeringan sama seperti wilayah lainnya. Memang kondisi yang sekarang kita alami ini, memang kita ada kejadian fenomena global yang disebut dengan El Nino. Artinya ini El Nino ini pada umumnya itu mengurangi potensi awan hujan yang terjadi di wilayah kita. Didukung dengan angin timuran kita yang kuat. Angin timuran ini kan kita kenal dengan kering. Nah ini yang mungkin dari analisis kami, fenomena ini akan memperlanjut untuk kekeringan ini di wilayah kita. Kekeringan secara umum berdampak pada pemenuhan kebutuhan air bagi wilayah dengan tingkat intensitas hujan rendah, bahkan menimbulkan kebakaran hutan. Maka dari itu BMKG menghimbau agar masyarakat untuk sementara waktu mampu menghemat maupun memanfaatkan air bersih dengan baik, serta tidak membakar sampah sembarangan, khususnya pada wilayah yang rentan terjadi kebakaran. RRI ND, Feranda Garus melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. John Paul Musa Tombe, siswa kelas 11 SMAK Frateran Dao ND, terpilih mengikuti Parlemen Remaja tahun 2023. Laporan disampaikan Lady Badin. Siswa kelas 11 SMAK Frateran Dao ND John Paul Musa Tombe terpilih mewakili Provinsi NTT dalam Parlemen Remaja tahun 2023. Parlemen Remaja merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI dan di tahun 2023 ini dilaksanakan di Bogor dari tanggal 11 September hingga 16 September 2023. Kepada RRI, John Paul mengungkapkan rasa senang dan bangganya terpilih menjadi Duta Parlemen Remaja NTT tahun ini. Dirinya mengungkapkan bahwa sebuah pengalaman berharga menjadi bagian dari Parlemen Remaja tahun ini. Motivasinya itu karena tertarik terhadap dunia politik juga legislasi terutama di Indonesia. Jadi kita bisa mengetahuinya secara langsung dipimpin oleh anggota DPR secara langsung, diajarkan oleh panitia Sekretaris Jenderal DPR RI untuk mengikuti kegiatan ini supaya menambah luaskan pengetahuan saya dalam dunia politik juga legislasi. John Paul mengungkapkan bahwa lewat kegiatan tersebut dirinya berharap memperoleh pemahaman akan demokrasi politik negara ini. John Paul juga mengungkapkan bahwa untuk bisa terpilih menjadi salah satu peserta Parlemen Remaja, dirinya harus melewati beberapa tahap seleksi seperti membuat video kampanye, kurikulum vitae, dan pembuatan esai. Jadi untuk informasinya sendiri itu tahu dari Google dan juga diberitahu guru, oh ini ada kegiatan nih Parlemen Remaja, mungkin tertarik. Jadi seleksinya itu untuk lanjut lagi, seleksinya itu sekaligus kurikulum vitae, esai, dan juga video. 3 aspek tersebut langsung kita kirim melalui laman website Parlemen Remaja dan langsung seleksi secara sekaligus dari semua peserta di Indonesia dengan batas pendaftaran kalau tidak salah hari tahun ini itu 2 Agustus dan pengumumannya 14 Agustus. Adapun tema Parlemen Remaja tahun ini adalah Remaja Kenal Hukum, Taat Aturan, Masyarakat Aman. RRI ND, Lady Badin melaporkan.
Saudara, dalam rangka memperingati Bulan Kitab Suci Nasional BKSN tahun 2023, Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2 BND melaksanakan berbagai kegiatan lomba bagi warga binaan Lapas ND khusus yang beragama Katolik pada Senin 11 September 2023 yang lalu. Kegiatan yang diperlombakan seperti lomba Kitab Suci, lomba renungan Kitab Suci, serta kuis Kitab Suci. Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 BND, Antonius H. Jawagili mengatakan, dengan digelarnya berbagai lomba dalam peringatan Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2023, diharapkan dapat memperdalam minat dan pengetahuan tentang Kitab Suci bagi umat Katolik, khususnya WBP di Lapas Kelas 2 ND. Selain itu, melalui kegiatan lomba tentang perwartaan Kitab Suci, diharapkan dapat menguatkan iman terutama bagi WBP beragama Katolik di Lapas Kelas 2 BND. Kalapas Kelas 2 BND mengatakan bagi peserta pemenang lomba akan diberikan hadiah dengan sesuai rencana. Penyerahan hadiahnya akan dilaksanakan pada penutupan Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2023. Saudara, informasi ini sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selanjutnya pendengar, dapat Anda ikuti selengkapnya program Florata pagi ini. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.